Oke, kalian semua pasti pernah ada di situasi ketika lagi santai nongkrong sama teman-teman, lagi ngopi misalkan, terus kalian ngebahas masalah-masalah yang terjadi di sekitar kalian. Kalian ngebahas masalah dari politik, masalah gosip artis-artis, sampai mungkin kalian membahas tentang konspirasi-konspirasi di dunia ini. Terus ketika kalian lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada satu orang dengan suara yang lantang bilang kalau dia sudah tahu segala itu, dia sudah mengerti, dia sudah paham dengan topik pembahasan yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Dia bilang gini, Itulah aku paham masalah ekonomi. Aku sudah pernah lihat itu di YouTube. Ekonomi itu bla 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 bla. Aku lo paham. Itu kan konspirasi yang sudah ada di zaman dulu, dan itu konspirasi yang sudah dikatakan oleh bla 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 bla. ya dia ngasih argumentasi, dia ngasih pengetahuannya seakan-akan dia sudah menguasai bidang itu. Padahal kalau ditanya sumbernya dari mana, dia kicep, dia bingung untuk ngejawab. Argumentasinya terputar-putar, dia cuma bisa menyampaikan pengetahuan secara dangkal. Dan anehnya, ketika kawan kita tadi berkoar-koar masalah pengetahuannya, yang lain memilih untuk diam. Bisa jadi mungkin karena mereka malas debat, atau mungkin mereka sedang meragukan pemahaman mereka sendiri. Nah, fenomena ini bukan sekedar terjadi di tongkrongan belaka. Ini adalah bias psikologi yang disebut dengan Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect adalah bias kognitif yang pertama kali diperkenalkan oleh psikolog David Dunning dan Justin Kruger pada tahun 1999. Di dalam studi mereka bilang bahwa orang yang justru tidak kompeten dalam satu bidang cenderung melebih-lebihkan pengetahuan mereka. Mereka cenderung bilang bahwasanya mereka itu sudah kompeten, padahal tidak. Sebaliknya, orang-orang yang paham dan mengerti, bahkan bisa jadi menguasai, cenderung lebih memilih untuk merendah karena mereka menyadari betapa luasnya ilmu dan kompleksnya suatu bidang. Ya, kemampuan ini juga terkait dengan metakognisi, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi proses berpikir kita sendiri. Ya, itu juga sudah aku bahas di video sebelumnya tentang taksonomi, belum ditonton ya. And I work with, or have taught a bit with a fellow called David Dunning, who is a social psychologist whom I adore, who's come up with a theory that explains the world better than any other theory. He says he's discovered that he's been fascinated by how good people are at knowing how good they are at doing things. Self-assessment. He's discovered that in order to know how good you are at something requires almost exactly the same skills as it does to be good at it in the first place. So that if you're absolutely no good at something, you lack exactly the skills that you need to know you're no Efek Dunning-Kruger ini bukan hanya terjadi di tongkrongan saja, tapi bisa jadi di tempat-tempat lain juga. Contohnya saja seperti tempat kerja. Di tempat kerja ada karyawan yang bisa terlihat tampil meyakinkan dengan gagasan dan ide-ide yang dia miliki. Padahal masih belum teruji apakah gagasan dan idenya itu memang benar-benar bisa dibuktikan. Namun justru dia yang paling disorot. Karena apa? Karena suara lantang dan cara menyampaikan gagasan dan idenya terlihat meyakinkan. Ya cuma itu modalnya, terlihat meyakinkan. Padahal belum tentu itu bisa diuji dengan baik. Oke, mungkin contoh lain. Di dunia digital misalkan, kita bisa perhatikan komentar-komentar yang ada di sosial media. Di Facebook misalkan, TikTok, atau mungkin YouTube. Di sana masih banyak orang-orang yang berkomentar seakan mereka paling tahu, seakan mereka paling memahami akan konteks video yang mereka komentari. Ya itu tadi kembali, modalnya cuman sedikit ilmu, atau mungkin bisa jadi ilmu yang didapat itu masih dangkal. Namun karena suaranya lantang, karena kepercayaan diri mereka berani berkomentar seakan mereka itu ahli. Dalam pendidikan pun juga sama. Ini contohnya yang sering terjadi di dunia pendidikan ya.
Murid itu bisa jadi dia merasa paling pintar hanya karena dia bisa menjawab soal ujian dan mendapatkan nilai 100. Padahal masih belum tentu dengan nilai 100 itu tadi dia memahami konteks pembelajaran. Jadi dia cuma sampai di tingkat bisa menjawab karena hafalan, bukan bisa menjawab karena memahami konteks. So if you have false confidence, a confidence that's not actually backed Grounded up by in anything. real Yeah. resources, you think you have the resources. Yeah. Oh yeah, I could beat that guy in the whatever it is, right? Whatever it is, yeah. You know, well, we've all grown up and heard someone say something like, "Oh yeah, I could totally take that guy," you know, whatever it is. Yeah. And you realize, no, you would Well, lose. that's interesting because you just brought up an interesting point that's not in our notes. One of the common things that people feel confident in is, do you know the average person thinks they could be a stand-up comic? And the average person thinks they Yeah. can act. Oke, kita sudah bahas apa itu Dunning-Kruger effect, apa saja contoh-contohnya di kehidupan. Sekarang kita akan bahas bagaimana solusi untuk menghindari efek Dunning-Kruger ini. Sekali lagi, Dunning-Kruger effect adalah jebakan pengetahuan ya teman-teman. Karena bisa jadi bukan teman kalian bisa terkena efek ini. Jadi ingat, harus dihindari betul-betul. Caranya adalah yang pertama, sadar bahwa keraguan bukanlah kelemahan. Ya, maksud keraguan di sini adalah seandainya kita memang benar-benar belum memahami sesuatu, jangan takut untuk meragukan pengetahuan kita. Justru keraguan ini akan membuka keinginan untuk mengetahui lebih dalam. Karena orang yang belajar itu tahu bahwa masih banyak di dunia ini pengetahuan yang masih belum mereka sentuh. Oke, itu tadi yang pertama. Dan yang kedua adalah kalian harus bisa terbuka pada kritik dan saran. Ya, memang benar kita harus terbuka pada kritik dan saran karena efek Dunning-Kruger ini akan membuat kita istilahnya buta terhadap masukan dari orang lain. Kita akan cenderung lebih denial terhadap saran-saran yang orang lain berikan karena kita kuat dengan argumen kita, ego kita menutup mata kita kepada pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi kita pasti akan bilang, bukan kayak gitu guys, bukan. Tapi ilmu ini bla bla bla. Itu salah, yang benar itu kayak gini loh, bla bla. Ya, gitu maksudnya. Jadi kita harus terbuka tadi dengan kritik dan saran dari teman-teman kita. Dan yang ketiga adalah jangan takut bilang aku belum tahu. Ya mungkin di antara kita semua susah untuk bilang aku belum tahu, apalagi ketika di tongkrongan kan. Misalkan ada teman kita dia bahas tentang politik bla 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 bla. Terus kita malu untuk bilang, apa itu maksudnya? Finansial itu apa? Ya kita gengsi untuk bilang itu. Ya tadi karena malu. Jadi sarannya akan lebih baik kalau kita mengaku saja, jangan takut, jangan merasa malu untuk bilang, apa itu finansial aku belum tahu. Ya itu maksudnya. Yang benar-benar tahu, tidak sibuk untuk membuktikan kebenaran atau tidak sibuk untuk membuktikan bahwa diri mereka itu pintar, bahwa diri mereka itu tahu. Karena orang-orang yang benar-benar ingin belajar, mereka sadar semakin luas pengetahuan, maka mereka akan merasakan semakin kecil diri mereka itu. Jadi, jika suatu hari kamu merasa paling paham, kamu merasa paling tahu dan paling yakin, coba berhentilah sejenak. Bukan untuk diam selamanya, tapi untuk memberi ruang berpikir dan memberi ruang untuk berkontemplasi. Dan barangkali kebijaksanaan sejati bukan milik mereka yang memiliki suara paling lantang, tapi justru mereka yang berani bilang, aku belum tahu. Mungkin itu saja dari aku. See you later. Merdeka bersuara.